Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin dua resep kue tradisional, yaitu resep pertama lemet kacang hijau dan resep yang kedua ongol-ongol talas ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah ya, atau buat ide jualan juga. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahan apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan sudah mendidih, dan di sini ada setengah kilogram kacang hijau yang sudah kita rendam semalaman. Kemudian ini kita kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga matang ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman, dan ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat. Oke, dan langkah selanjutnya, siapkan wadah, kita tuang kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Nah, mumpung masih panas, ini kita haluskan itu lebih mudah dan lebih gampang ya. Tapi sebelumnya tambahkan 200 gram gula merah yang sudah diiris-iris sebelumnya ya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam halus. Kemudian ini kita becek-becek atau haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa, karena mau dibikin kue lemet ya. Ini nanti akan kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya juga ke dalam kacang hijaunya ya. Nah, jadi kacang hijaunya itu saya rendam semalaman ya teman-teman. Jadi kalau dikukus itu cepat mateng. Nah, ini sudah mulai hancur dan tercampur merata seperti ini. Ini sudah pas sekali ya. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya tambahkan ada 150 gram tepung tapioka, dan selanjutnya tambahkan juga 100 gram tepung beras ketan ya. Dan ini kita aduk-aduk. Sebelum kita adonin, kemudian tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya teman-teman. Nah, dan langkah selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya, seperti kita mau bikin adonan ya. Kemudian tambahkan 200 ml air, ini kita tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman, hingga nanti kita akan bikin seperti adonan gitu. Jadi ini kita campur menjadi satu sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini kita tuang sisa airnya, dan supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini akan saya adonin menggunakan tangan saja ya. Dan pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum kita megang adonan ya teman-teman, supaya kuenya lebih higienis lagi. Jadi tangannya harus dicuci bersih. Ini tangan saya sudah dicuci bersih sebelumnya ya. Nah, ini kita oleni hingga menjadi adonan kalis sempurna dan tercampur merata seperti ini ya. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman.
Jangan terlalu keras-keras ya, supaya hasil lemetnya nanti tidak keras. Nah, jadi agak sedikit lembek seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas sekali. Nah, ini sudah selesai, kita adonin sempurna sekali ya, sudah tercampur merata juga. Nah, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada daun pisang. Ini sudah saya saya taruh di atas kompor gitu ya, supaya sedikit layu gitu teman-teman. Kemudian ini kita isi dengan adonan lemet secukupnya saja. Nah, daun pisang di Hongkong itu mahal sekali ya teman-teman. Ini saya beli 20 dolar ya, 20 dolar Hongkong, sekitaran 40.000 ya, 40.000 rupiah. Ini cuma sedikit, bisa jadi hanya 6 lembaran gitu ya, 6-5 lembaran gitu. Kalau buat bungkus mungkin bisa menjadi 5 biji kue atau 6 biji kue gitu, pokoknya sedikit sekali. Nah, itulah kalau di luar negeri ya teman-teman, berbeda dengan di lokal. Kalau di lokal daun pisang itu free, tinggal ngambil saja di kebun atau minta sama orang di kebun gitu, pasti banyak ya daun pisang. Nah, inilah resikonya kalau masih di luar negeri. Apalagi kalau kelapa parut basah itu juga sangat susah sekali dicari. Nah, ini sudah selesai ya, kita bungkus seperti ini. Cara bungkusnya bebas, sesuaikan selera saja. Karena ini nanti akan kita kukus, setelah dikukus diiris-iris. Jadi cara bungkusnya nggak usah terlalu cantik-cantik ya teman-teman. Cara bungkusnya tuh asal-asalan saja. Ini saya bungkusnya juga asal-asalan aja seperti ini ya. Yang penting bisa dikukus dan bau harum pisangnya itu melekat ke dalam kue. Nah, jadi ini daun pisangnya saya cuci bersih terlebih dahulu juga ya teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini sudah mendidih, kemudian kita masukkan kue lemetnya ke dalam kukusan, dan kemudian ini kukus kurang lebih 30 atau 40 menitan atau hingga matang ya. Nah, ini setelah kita kukus kurang lebih 40 menitan ya teman-teman. Ini sudah matang, kemudian ini kita angkat. Nah, ini sudah kita angkat ya. Jadi seperti ini ya teksturnya. Nah, supaya cepat dingin ya, ini kita pindahkan ke nampan saja atau ke piring gitu ya. Nah, setelah kita pindahkan ke tempat lain, ini saya menggunakan nampan saja ya, supaya cepat dingin ya teman-teman. Jadi kalau sudah dingin itu mudah untuk dipotong-potong. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu, baru nanti kita potong-potong ya. Nah, semuanya tuh ada 5 biji ya teman-teman, karena daun pisangnya menipis hanya sedikit saja, jadi ini saya bikin menjadi 5 biji saja ya. Ukurannya juga gembul-gembul, besar-besar. Nah, ini setelah dingin, kemudian ini kita lepas daun pisangnya. Nah, jadi seperti ini ya tekstur kuenya ya teman-teman. Kue lemet kacang hijau ini dijamin pasti enak, gurih, kenyal, mantap sekali. Ini pertama kali saya bikin ya resep ini ya teman-teman. Barangkali sebelumnya ada yang bikin, silahkan di komen. Setahu saya ini belum ada yang pernah bikin ya lemet kacang hijau seperti ini.
karena ini saya bikin trik sendiri saja, tidak jiplak dari resep orang lain ya. Jadi pertama kali ini saya bikin. Nah kemudian ini kita potong-potong, cara motongnya sesuaikan selera saja, mau lebih besar juga boleh, mau lebih, kalau lebih tipis itu nanti nggak enak ya. Ini sudah sedang ya, ukuran sedang, kita potongnya seperti ini. Nah ini sudah selesai, kita potong-potong semuanya ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya nanti kita lumurin kelapa ya. Nah di sini sudah saya siapkan kelapa parut kering gurih ya teman-teman. Kemudian ini kita balurin kelapa parut. Nah jadi seperti ini ya. Setelah dilumurin dengan kelapa parut kering gurih, ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini. Nah buat teman-teman yang ingin menggunakan kelapa parut basah itu lebih bagus dan lebih enak lagi ya, karena berhubungan di Hongkong itu tidak ada kelapa bulat atau kelapa parut basah, jadi saya menggunakan kelapa parut kering gurih andalan saya ya. Tapi ini dijamin tetap enak banget teman-teman. Dan ini hasilnya, lemet kacang hijaunya, kue tradisional kekinian, pokoknya dijamin enak banget, gurih, mantap, manisnya juga pas, cocok sekali buat ide jualan atau buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, pasti suka. Ini resep terbaru dari Hetty Widiantoko ya teman-teman. Yang penasaran silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya. Cara buatnya sangat mudah, simpel, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah ya teman-teman. Kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing di rumah ya. Nah ini akan saya cobain satu ya teman-teman. Tadi sudah saya cobain satu, rasanya memang bener-bener enak banget, gurih ya, ada kenyal-kenyal, empuk, kenyal-kenyal gimana. Yang penasaran silahkan capcus langsung dibikin saja buat keluarga tercinta di rumah ya. Nah oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan bahan utamanya, yaitu ada 250 gram talas ya. Nah di sini saya menggunakan talas besar ya teman-teman, bukan talas yang kecil-kecil bulat itu ya, karena talas besar itu rasanya pulen dan enak sekali. Ini cocok banget buat dibikin kue tradisional atau jajanan tradisional ya. Yang penting kita pintar-pintar mengolahnya. Walaupun hanya menggunakan bahan murahan, bisa menjadi kue tradisional yang sangat istimewa buat suguhan acara keluarga. Pokoknya ini bisa banget teman-teman, atau buat ide jualan juga cocok sekali ya. Nah ini talasnya sudah kita kupas dan kemudian dicuci bersih terlebih dahulu ya. Nah karena ini talasnya itu pulen sekali setelah dikukus ya teman-teman, jadi enak banget dibikin kue tradisional atau jajanan tradisional ya. Nah kemudian ini talasnya kita potong-potong seperti ini ya. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja.
Nah oke teman-teman, ini sudah selesai, kita potong-potong semua talasnya ya. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih. Kemudian masukkan talasnya ke dalam kukusan. Kemudian selanjutnya tutup kembali dan ini kita kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga matang ya. Nah dan ini setelah kita kukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman. Nah untuk memastikan sudah empuk atau belum, ini kita uji tusuk menggunakan garpu atau sendok seperti ini ya. Nah ini sudah empuk sempurna, sudah matang. Dan langkah selanjutnya ini kita angkat dan siapkan wadah, kemudian tuang ke dalam wadah ya atau mangkuk seperti ini. Nah mumpung masih panas, ini kita hancurkan atau kita haluskan terlebih dahulu ya. Sebenarnya ini talas kalau sudah dikukus seperti ini enak banget dimakan begitu saja teman-teman, karena ini talasnya itu benar-benar pulen dan enak banget. Biasanya ini kalau saya lagi iseng itu buat sarapan pagi, mantap banget pokoknya. Oke, dan ini sudah selesai, kita hancurkan seperti ini ya teksturnya ya teman-teman. Tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa ya, supaya nanti hasil ongol-ongolnya ada rasa talasnya. Dan langkah selanjutnya tambahkan 100 gram tepung beras ketan. Kemudian tambahkan juga 50 gram tepung tapioka, 150 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam halus. Dan selanjutnya di sini tambahkan juga ada 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang ingin dibuat ide jualan, santannya boleh direbus terlebih dahulu ya, karena di sini saya bikinnya sedikit, jadi sekali dihidangkan langsung habis, tidak ada sisa. Jadi makanya santannya tidak kita rebus terlebih dahulu, cukup begini saja ya, karena saya tahu ini setelah dihidangkan langsung ludes. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 150 ml air ya, tuang sedikit demi sedikit dan ini kembali kita adonin. Nah supaya lebih mudah, ini akan kita adonin menggunakan tangan, dan jangan lupa tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya sebelum kita megang adonan seperti ini ya teman-teman. Nah ini tangan saya sudah saya cuci bersih sebelumnya ya. Nah kemudian ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis dan sempurna terlebih dahulu ya. Nah ini adonannya sudah mulai kalis seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas banget, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Dan langkah selanjutnya tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna ungu ya. Nah kemudian kembali aduk-aduk atau kembali oleni hingga tercampur merata ya. Nah untuk pewarna makanan, mau dikasih pewarna makanan warna apa saja bebas, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Mau dikasih merah, hijau atau apapun itu terserah, sesuaikan selera saja. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada daun pisang yang sudah saya panggang di api. Kemudian ini kita isi dengan adonan ongol-ongolnya. Nah cara ngisinya sesuaikan daun pisangnya ya, karena daun pisang saya itu enggak ukuran teman-teman, biasa ya kalau masih di luar negeri itu daun pisangnya tuh asal-asalan, karena ini beli sangat mahal sekali, jadi kita asal-asalan aja. Cara bungkusnya juga asal-asalan, yang penting bisa menjadi kue ya. Nah ini cara bungkusnya saya seperti ini ya, saset-saset seperti ini saja, tidak terlalu cantik-cantik, asal ditekuk saja gitu supaya adonannya tidak keluar saat dikukus ya. Berbeda kalau di lokal ya teman-teman, daun pisang kita ambil sebebasnya, jadi cara bungkusnya bisa lebih cantik ya. Di luar negeri itu sangat susah nyari daun pisang.
Nah, kemudian ini kita isi lagi dengan adonan, karena daun pisangnya terlalu sedikit ya teman-teman, jadi saya ngisi adonannya itu enggak ukuran, yang penting terisi dengan adonan saja, karena ini nanti akan kita kukus dan setelah dikukus diiris-iris, jadi tidak memandang ukuran ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mau dibikin ide jualan, ya dibikin secantik mungkin ya, jangan seperti saya ini, karena ini untuk dikonsumsi sendiri atau dimakan sendiri, jadi saya bikin cara bungkusnya tuh asal-asalan aja seperti ini ya. Oke, dan ini sudah selesai kita bungkus semuanya ya, ada 4 biji ya teman-teman, atau 4 bungkus. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan adonan ongol-ongol yang sudah kita bungkus tadi ke dalam kukusan. Tutup kembali dan kukus kurang lebih 50 menitan atau hingga matang ya. Nah, ini setelah saya kukus setelah 50 menit ya teman-teman, tapi ini di sini saya ngukusnya 1 jaman ya, untuk memastikan biar matang sempurna. Nah, setelah ini kita angkat seperti biasa, ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita buka dari daun pisangnya ya. Harus didinginkan terlebih dahulu ya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman, ternyata tuh 1 bungkusnya ada yang kebuka ya, alias melotot ya, itu isiannya. Dan di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut kering gurih andalan ya teman-teman. Jika teman-teman mau menggunakan kelapa parut basah itu boleh banget ya, itu dijamin rasanya lebih enak lagi. Cuman kalau di sini saya menggunakan kelapa parut kering gurih saja, karena susah sekali ya nyari kelapa parut yang masih basah tuh susah banget teman-teman. Jadi saya menggunakan kelapa parut kering gurih saja, apa adanya saja ya. Tapi ini kelapa parut kering gurihnya itu rasanya ya ada wanginya, ada gurihnya, enak juga buat tabur-taburan kue teman-teman, karena memang kelapa parut kering gurih ini itu khusus buat kue ya. Nah, setelah dipotong-potong seperti ini, kemudian ini kita taburin kelapa merata. Hasilnya sangat cantik, matang sempurna, dan rasanya benar-benar dijamin ini pasti enak banget. Nah, setelah dilumurin dengan kelapa parut kering gurih, kemudian ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai kita tata di piringnya teman-teman, dan ini hasilnya kue ongol-ongol talas ya. Nah, buat teman-teman, kalau kita pintar mengolahnya pasti bisa menjadi kue tradisional yang enak sekali, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget. Pulen, empuk, kenyal ya, gurih juga, dan manisnya tidak terlalu manis ya, manisnya pas banget. Dan ini dijamin cocok banget buat cemilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat ide jualan juga cocok sekali ya, atau buat suguhan acara keluarga juga mantep banget. Walaupun dengan bahan murahan, tapi rasanya benar-benar istimewa dan enak sekali teman-teman. Nah, ini solusinya jika teman-teman punya bisnis usaha jualan, ini bisa buat tambahan ide jualan ya, dijamin pokoknya benar-benar enak sekali ya. Nah, oke, dan ini akan kita cobain ya. Sebenarnya tadi saya sudah nyobain satu ya, rasanya benar-benar memang enak banget ya, ada gurih, ada kenyal, dan ada pulen, mantep pokoknya. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba saja, tapi ingat pesan dari saya ya,
pastikan menggunakan talas yang besar ya teman-teman, jangan talas yang kecil-kecil bulat-bulat itu. Talas yang kecil-kecil bulat-bulat itu rasanya sedikit berbeda dengan yang talas yang besar ya. Jadi usahakan menggunakan talas yang besar saja supaya hasil kuenya itu lebih enak dan lebih pulen. Oke. Nah oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya.